Mereka langsung tebakannya, langsung kayak langsung oke. Nah, ya kan? Nggak jadi Kalau oke tuh bro. kalau ketika margin call dibilang ntar margin call turun. Nggak margin call, ngaso, nangis. Kelihatan bro sekarang bro. Ya. Jadi siapa yang perlu nih margin call kan? Lu apa kita nih? Ya. Jadi ketika nggak ada margin call, nggak ada arahan juga, bingung ya, kecuali yang di dalam. Karena kita pandu terus. Nah kemarin bro, ada suatu kejadian di mana Hyperliquid itu kena bantai bro. Ya. Jadi ada trader, jadi kalau yang orang awam kiranya dia kena likuidasi, padahal dia pasang di Binance bro. Yes. Nah ini kayaknya bukan sebarang kaleng-kaleng nih orangnya nih. Bener, jago Jadi, juga ya. Jago juga, canggih ya. Jadi dia mengakibatkan akhirnya Hyperliquid, karena itu DEX kan. Yes. Jadi sama kalau di CEX juga mereka harus ngambil posisi, tapi kalau CEX itu mereka bisa ada limitnya untuk switching posisi bisa berapa. Karena Hyperliquid itu DEX, jadi dia harus ngambil semuanya. Ketika kena likuidasi dia jadi ambil posisinya. Nah orang ini hantam di exchange sebelah. Hyperliquid PN-nya langsung hilang bro. Terus orang kayak jualin sampai 13. Ya lumayan turun ya ini. Lumayan turun. Faultnya. Nah, tapi menurut lo apakah itu secara fundamental tuh merubah Hyperliquid atau enggak? Atau justru kan kemarin diganti kan? Yes. Nah ini makanya sebenarnya gue dengan konsep-konsep DEX gue suka. Cuman kadang ada kayak certain trigger yang CEX tuh udah tahu tapi DEX ini masih tolol. Jadi dia marginnya kan diturunin sama dia. Karena ternyata nggak bisa segede itu marginnya. Karena kalau dia ambil ke force untuk take posisi lagi begitu, habis uangnya nanti. Gimana bro pendapat lo? Ya karena memang checks itu diciptakan kan sebenarnya satu bro untuk practicality. Ya. Orang yang bikin checks itu pasti tahu kalau semua di decentralized selalu ada masalah seperti halnya di Hype kan. Ya. Ya itu juga menunjukkan kalau Hype cukup bisa menahan sampai size tertentu sebenarnya. Yes. Karena kita tahu orang yang pakai checks di kuning biasanya Ya. itu size-nya luar biasa gede. Oh, sudah disebut ini. Iya. Itu karena- pemakai CEX-nya atau nggak tahu ya? Iya, pemakainya ya, user kuning. User Dan kuning, ya. Lebah Iya. kuning. Karena lebah kuning udah sering di pressure test berkali-kali juga nggak pernah goyah juga ya bro. Ya. Dan kita bilang itu kayak benteng Satoshi lah ya bro. Ya, kuat banget. Ya. Dan memang saya bilang movement seperti yang ada di Hyperliquid ini Ya. mungkin menyebabkan ya owner dari lebah kuning ini sedikit mungkin ya bro, yang Mungkin. merasa ada anak kecil ini ngapain sih bikin resah. agak gelisah. Agak gelisah dan Itulah resah, kenapa ya. pengen ini ya, pengen ngasih sedikit saya bilangnya pressure test. Enggak, sekolah. Ya, Tidak sekolah. usah. Ya, Kasih sekolah. sekolah. Jadi di toel dikit. Di toel dikit, betul. Benar. Ya. Karena ya orang sekarang ini ya, hype-nya udah Ya. mulai turun karena harganya turun. Orang udah mulai nge-call hype seperti di YDX sekarang. Ya. Bilangnya ya. Turun ya? Turun. Tapi kan bukan berarti ya sesuatu yang turun kalau kita percaya dengan fundamentalnya nggak ada masalah buat kita coba ya bro untuk mulai pertajam lagi edge-nya ya, ketahui teknologinya. Karena data juga menunjukkan ya sekarang ini berbagai decentralized exchange ya. Kita pun juga cover ya datanya di dalam. Beberapa DEX ini sudah mulai mengalami yang namanya comeback ya. Kalau kita lihat DEX dari semua protokol ya, terutama kita ngomongin Q4 2024 lah ya. Mereka secara theoretical memiliki gain ya dan peningkatan TVL yang sangat lumayan ya, menunjukkan kalau memang market share ya di decentralized exchange dan juga DeFi ini udah mulai nambah ya. Ya. Jadi teman-teman harus paham bahwa CEX itu memang memberikan practicality ya, tapi DEX itu memberikan kebebasan Ya. dengan semua kebijakan ya non KYC yang dimiliki. Betul. Tapi kalau untuk ya kita trading pribadi, of course, kalau gua masih prefernya CEX ya. Iya. Karena lebih aman ya. Jadi cek prefer CEX gitu ya. CEX. Karena prefer CEX karena akan Nah. bikin CEX. Eits, jangan di-spill. Nah, jadi banyak teman-teman minta arahan nih. Kenapa Bitcoin itu turun? Jadi kita akan bahas dulu bro. Ini gua akan bahas secara makro dulu sebelum kita masuk ke price action ya bro ya. Yap. Jadi Bitcoin itu kenapa sih dia bisa turun, dan crypto overall lah ya. Bitcoin turun tapi ya banyak altcoin yang turun signifikan. Nah, balik lagi. Kita itu kan fund kita multi strategi di mana kita mengadopsi banyak sekali bro strategi. Mau directional long short, market neutral, Ya. mau arbitrage kita lakuin, semua kita lakuin. Tapi di era seperti sekarang ini ada perbedaan di mana sekarang Ethereum harganya di 1899 sedangkan Bitcoin di 83262. Itu kalau kalian lihat di harga yang sama Bitcoin, Ethereum harganya nggak segitu. Nah, kenapa hal ini terjadi? Jadi flow dari 2021 itu besar karena orang-orang Cina bro. Jadi orang trader-trader Cina itu banyak masuk ke kripto karena market saham di Cina jelek. Tapi setelah adanya DeepSeek, trader Cina ini pulang beliin saham-saham BYD sampai price to earning-nya 700. Jadi kalau teman-teman nanya kenapa liquidity di kripto itu dry up? Jawabannya simpel, trader yang Cina itu udah nggak di kripto lagi, mereka pulang ke saham. Jadi mereka happy dengan posisi di Bitcoin dan mereka pulang ke saham. Saham Cina tepat ya, saham tech. Jadi kalau misal kita lihat altcoin, kayaknya agak sedikit berbeda bro dengan 2021. Jadi kalian tidak bisa untuk ngambil posisi yang mungkin terlalu jauh ya. Dan kalian mungkin bisa terapin strategi-strategi yang memang kita dari awal-awal AC, kan kita banyak pakai strategi intraday. Yes. Teman-teman mungkin mikir gitu kan. Oke, orang-orang mungkin di market yang seperti ini rugi, tapi nyatanya enggak. Ya. Kita bisa melakukan hedging ya. Di saat marketnya turun kita cari opportunity untuk cari beberapa directional play bro. Either long atau either short. Tapi di posisi yang seperti sekarang,
trading seperti ini tuh bisa menghasilkan kita lebih banyak cash lagi justru untuk Yes. sebagai bantalan cash atau ide lu mau nambah Bitcoin, terserah suka-suka lu. Nah, kita akan lihat ke chartnya bro. Ini Oke. gimana bro chartnya sekarang di level 83.000 ini? Nah, Bitcoin ya ini break ya bro. Kita ngomong support kuat di 100.000 Ya. ya. Yang mana harapannya ya, saya pun waktu itu juga berharap kita hold dulu lah 100.000, bikin base yang kuat sebelum next leg up. Tapi karena ada kebijakan tarif dari Trump Ya. dan juga pukulan ya ke dalam world economic ya kita ngomongnya, keadaan makronya kurang oke, Bitcoin drop nih di sini. Drop sangat signifikan ya, membuat banyak orang panik. Tapi kita juga baru saja ya 24 jam terakhir, beberapa jam terakhir memperoleh yang namanya weekly close ya. Ini relief bond saya bilang, Ya. weekly close-nya. Karena banyak orang yang berharap bro, ini hanyalah area manipulasi ya. Jadi dikasih turun di bawah merah baru ya. Di sini mengalami recover lagi dan seperti ini price action-nya ya. Karena ini pun sesuai ya. Kalau kita ngomong harusnya ya masih akhir tahun potensi topnya dari Bitcoin dan selalu ada yang namanya mid year correction. Meskipun demikian ya, teman-teman ini harus paham juga kalau sekarang daily chartnya Bitcoin itu nggak bullish ya, malah cenderung bearish. Kenapa? Karena kalau kita gambar tren lainnya ya, kita sekarang lagi ada di resistance nih sekarang ya. Kita nyalain EMA-nya, sekarang pun kita juga lagi ada di atas resistance ya. Dan kalau kita lihat ya, kita harus nunggu nih malam ini US Open yaitu merah atau hijau. Karena kalau kita lihat, ini juga ada hidden bearish divergence juga ya di daily chart, yang mana technical wise sekarang Bitcoin ini sedang ada di resistance ya. Kalau teman-teman mau long, saya rasa ini bukan area yang tepat. Ya. Long, ya, ini kita harus nunggu ya, break dari area 83 ya, kemudian tes 90 dan mengalami price action retest seperti ini ya. Karena kalau sekarang ya, ini ada potensi lagi ya, kita tes low-nya di 70.000 kalau ya nanti stock market koreksi ya. Dan Bitcoin sekarang ada di resistance, ada hidden bearish divergence di daily chart. Dan kalau kita ngomongin US stock market, ya kita juga lihat lah chartnya SPX. Bottom banget sih tapi. Karena sekarang SPX ya, chartnya ini, dia lagi bottoming. Ya. Kalau kita tarik ya, trend line-nya dari Januari 2024, 1 tahun belakang ini, Ya. kita tes support ya, trend line dari 1 tahun ke belakang ya. Jadi harusnya kalau ini chart wise seperti ini ya, kita nunggu konfirmasi malam ini S&P 500 mau kemana, baru kita tahu nih directionnya Bitcoin break dari resistance-nya atau enggak. Tapi gini, karena orang banyak bilang kalau kita analisa kripto kenapa kita lihat SPX? Sederhana, karena kita lihat korelasinya tuh mirip sekali bro, ya kan? Ya. Korelasinya mirip sekali ya. SPX sama Bitcoin tuh memiliki korelasi yang sangat dekat. Jadi kalian bisa berkaca SPX itu arah kemana karena mostly tradernya tuh udah dari US sekarang yang banyak dominasi di market kripto. Nah, kalau Bitcoin sendiri gue simpel ya bro, gue tetap akan melakukan buy and hold, sesimpel yang gue lakukan di borong Bitcoin. Ya karena kenapa? Gue percaya Bitcoin adalah network effect ya teman-teman, sama seperti sosmed. Dan orang masih banyak yang benci gitu, banyak yang nggak tahu bahkan nggak paham. Kayak kemarin gue liat salah satu tweet dari temannya David Sachs, Jason, dia bilang bahwa ada yang lebih bagus dari Bitcoin, tapi dia nggak paham berarti. Kayak dulu ngomong roda, nggak ada roda yang lebih bagus lagi, yang bikin lebih bundar, bentuknya kotak nggak bisa gitu. Roda ya roda gitu. Jadi Bitcoin itu sama kayak roda bro, dari zaman dulu masih itu ya, mobil juga roda masih bentuknya bundar. Jadi akan tetap sama menurut gue fundamental dari teknologinya sendiri. Dan kalau kita mau ngitung network effect pakai Metcalfe's law, kita tinggal lihat jumlah wallet yang ada, ya kan? Ya. Unique address wallet di Bitcoin itu bertambah terus bro tahun ke tahun. Setuju. Dan itu berarti kan adopsi bertambah. Kayak orang yang pakai Instagram tambah banyak, network effect tambah besar, Mark Zuckerberg bisa duitin bola matanya lebih banyak. Nah Bitcoin ini kan sama ya. Jadi kalau kita strategi di fund kita Bitcoin sederhana ya. Tapi gini, ada yang bilang market merah bro. Tapi apakah kita merah? Ya kan? Coba di share. Oke ya. Apa aja sih Jadi, kita yang kita trade selama ini beberapa ya, mungkin 3 hari kita terakhir apa? ngomong ya pertama Bitcoin dulu lah ya. Ya. Karena banyak yang bilang pasti di mana nih apa pas minggu kemarin ya. Kemarin kita sibuk ngurusin di dalam ya. Karena kita kasih bottom call selalu di dalam. Ya, Ya. Ini kalau teman-teman lihat ya. Lu di sini dapat yang telat selalu, tenang. Ya. Jadi 11 Maret ya 6 hari yang lalu ya. Kita jelaskan di sini. Ya. Ada potensi short squeeze ya. Big area to hold ya, waktu itu Bitcoin ya harganya di bawah ya di 79.000 ya. Kita bikin call long dan udah hit TP1 ya untuk Bitcoin ya, TP1 yang di 85.000. Karena kita akan jelaskan juga ya, untuk entry, TP dan juga SL-nya. Dan ya nggak cuma Bitcoin juga ya, kita call juga ya. Semuanya banyak bro, dapat Ya. call bro. Ada BMT ya. Sebelum yang itu kan yang intraday trading. Ya. Tapi kan kita juga bilang kita setiap posisi kita mainin play-nya. Coba yang pojok gue dibuka bro. Gue ada bilang tuh di situ, deploying 5% capital dari fund kita ke BNB di 581. Lu sekarang berapa? Nah. Oh ini. Ya kan? Jadi buat yang bilang ini kayak chartnya bukan trading view kayaknya bro ini. Bukan. Oh. Belum berapa ya? Yang apa ya tapi yang apa ya? Jadi 581. Nah, kalau kalian pakai lu XBI itu apa tickernya ya? Ticker XBI. Kita deploy 5% capital dari fund kita di situ. Dan lu signifikan loh. Dan 625 ya lu kalian sendiri lah, itu jangan sini ntar. Yes. Gak bagus lah. Untuk Karena Ria itu Ria di saat orang lain lagi rugi itu gak bagus loh. Iya, ya. Karena biasa nih apa? Timothy kalau nge-call biasanya bilangnya gini, sexy setup. Oh iya. Tapi diingetin katanya sexy setup. Nah, ini gue juga ingetin nih di yesterday gue bilang ada perubahan kan. Chinese crypto trader balik ke saham tech Cina di BYD, Alibaba, sama Xiaomi. 2021 mereka sibuk cari altcoin. Udah dikasih tahu dulu. Jadi kalau kalian tanya, "Oh, butuh arahan margin call." Lu kalau arahannya real time dalam sini. Sorry ya. Iya, sorry kan ya. Call koreksi dari 97 juga di call juga kan di Iya. sini ya. Siapa waktu yang itu rugi kan?
Jauh banget ya. Kayak kita ada yang bilang jelasin. tadi, gimana AI super cycle, orang udah berubah narasinya bos, udah di share Iya. berapa banyak tuh dari atas tuh, gue udah bilang di sini. Saham US bakal koreksi dalam tuh, bahkan gue Iya. tulis tadi gue di pojok gue tuh, coba di share tuh. Saham US bakal koreksi dalam, pelaku pasar takut resesi, pasti ada drawdown di kripto. Itu sebelum tadi bentuk bottom tuh anjing. Iya. Semua datanya gue jabarin di Iya, situ. terus masalah AI super cycle ini juga udah dijelasin bro. Ini 3 Maret ya, saya jelasin di dalam ya tentang bagaimana kelanjutan narasi AI. Jadi marketnya emang berubah. Maka berubah kan gini, narasi AI, oke. Kenapa DeepSeek malah bikin itu semua turun? Karena semuanya lari. Narasi AI itu apa? Alibaba bos. Ya, Kan lu kan gak main global makro, lu bodoh kan, lu cuma tahu kripto. AI-nya kemana? Alibaba gitu. Sekarang gue tanya, lu punya broker nggak buat gue call beli Alibaba? Enggak kan? Jadi kita cari barang lu bisa beli dong. Ya kalau gue bilang Alibaba nanti bilang gimana cara belinya? Ya kan? Ya, gue sih ada posisi Alibaba. Iya. Lu mau tanya narasi AI kemana? Ya Alibaba jawabannya. Itu dia jawabannya. Jadi macam-macam strategi di market tuh banyak. Lu ngomong-ngomong ngemeng kayak gitu kan lu dari luar, ya kan? Lu kalau dalam baru ngemeng. Ya, buka dulu intraday trade-nya, oke ya. ya kan? Yang beberapa hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu ya. Ini juga ada BMT ya. Ah. Kita call long di 0,09 ya dengan target yang 0,13 Betul. ya. Dan later ya. Ini udah full TP ya untuk BMT dan kita ada juga ya waktu itu sempat call Kaito ya sampai up ya 75%, TP2 dan baru bro kita ngomongin tadi pagi jam 8 tuh juga ada intraday call juga ya. Ya. Kita ngomong di dalam trade idea ya by AVS. Yang pertama ini saya tulis lagi. Sipul ya, type buy long intraday swing dengan target 0,14. Nah ini chart before-nya ya. Ya. Dan ya chart after-nya ini udah setelah TP1 ke 0,145 ya. Betul. Dengan target ya possible masih lebih tinggi ya, naik 15% hanya dalam waktu 3 jaman ya. Jadi udah nomor 1 gainer ya untuk Sipul. Jadi untuk teman-teman ya yang mau trade idea kita apa aja. Karena jujur ya kalau saya pribadi bro, kalau ditodong pistol ya antara jadi investor atau trader, Ya. saya mending trader karena Bisa ya. banyak yang bilang bro, kayak jagoan waktu bull market terus Betul. tadi udah ini ya, udah saya tunjukin bro. Timothy. Betul. History trade waktu bear market. Ada kaya, story ya. Nanti kita akan share ya. Iya. Nah, ini ada yang bilang bro, yang boncos share juga dong. Orang kada yang boncos, bapak lu kali boncos. Gimana boncos itu gue masuk 5% porto di 580 sekarang 625. Gimana boncos? Bapak lu kali boncos. Gue gak ada yang boncos di sini. Ini gak ada yang boncos. Masa share boncos gak ada yang boncos? Gimana dong bro? Paksa share boncos. Hah? Yang bener lu, ya. Nah, coba bro, share dulu bro yang 2022 trade lock-nya buka deh. Oh. Kan kalian bilang 2022 tuh belum ada AC kan? Nah, trade lock-nya buka Iya. bro 2022. Nah ini banyak sekali ya, dimana saya juga punya banyak ya multiple account yang mana saya buat trade Iya. ya memang. Dan ya kita selalu mainnya 2 arah bro, ini dots ya, short, ya, Directional ini bisa. rune juga short dan ini ada sampai naik ya, sampai atas tuh. Nah ini juga drop semua. Kita selalu main directional dan kalau saya pribadi ya waktu bear market ya justru lebih objektif ya dalam melihat price action. Betul. Karena problemnya di bull market kadang kita itu memang cenderung ya bro, nggak tahu when the music stops. Betul. Jadi kita selalu nge-round tripping profit waktu bull market. Sementara waktu bear market kita objektif ya. Oke lah dikasih drop 20% ya TP. Betul. Ya, jadi kita lebih praktikal. Ini kalau di scroll sampai atas ya, ini banyak sekali history trade-nya, hampir unlimited ya. Saya buat trade dan saya pribadi trade-nya ratusan ya teman-teman. Dalam 1 tahun dan waktu bear market pula ya di 2022 ya. Jadi Ya. nah ini juga banyak ya. Kita selalu trade directional ya. Saya pribadi selalu trade directional dan produknya pun juga selalu menyesuaikan ya dengan keadaan market. Karena gini, apakah waktu itu kalau misalnya kalian hold altcoin sebelum narasi China ke tech ini ada bagus gitu ya. Kita juga beberapa hold posisi yang altcoin kita juga banyak kan bro ya. Yes. Dari Solana kita udah cuan banyak, dari Sui kita cuan banyak sekali. Ini BNB kan baru masuk udah cuan tuh, dan 626 udah nambah tuh. Jadi posisi kita ya selalu cuan. Kenapa gue lihat BNB tesnya sederhana, gue lihat di Invest Abu Dhabi posisinya bottom, posisi bagus ya spot play. Tapi next time misalnya ada yang menarik tadi kayak tadi Sipul tadi udah berapa bro? Sipul udah naik 17,5%. Sipul intraday Ya. 10 menit ya kan? Tembak 10M cetek berapa tuh dapat? Ya, lumayan. Lumayan. Karena- Dapat uang lu, iya. bapak lu direktur nih. Bapak lu kerja setahun ini dapat 10 menit. Terus lu bilang mau boncos, yang boncos tunjukin. Lu gimana cara tunjukin kalau gua nggak rugi? Karena tadi saya bilang ke Masa Bro dipaksa Timothy, rugi gitu? ya kan? Rugi lu. Iya. Oh, untung kok. Karena pagi-pagi saya bilang tadi ya buka laptop Iya. ya kan. Janjian mau beli Benar. apartemen yang di bawahnya. Iya. Saya benar trading dulu. Trading lu beli Trading habis dulu. apartemen tuh. Dia beli apartemen tuh, tau nggak buat apa? Buat taruh suster, taruh pembantu, nah, kasih apartemen. Nah, bapak lu kerja setahun tuh. Ya Pakai kan, dasi, mau punya anak ya. batik, ya kan? Kayak batik. Ya, makanya jangan begitu, ya kan? Kalau goblok jangan dipelihara, ya. Jadi kalau misalnya di sini bro, gue percaya kemampuan orang untuk fokus, ya kan? Orang tuh punya skillnya masing-masing, ada yang bikin di market. Kemarin tuh gue juga sering liat seliweran di TikTok gitu kan, ada orang tolol bilang kayak trading crypto judi.
Terus kayak gitu lu bilang Wintermute judi dong, ya kan? Wintermute judi. Jam trading juga sama, judi juga bro, berarti kan? Hah? Lu berarti semua hedge fund di kripto, ya kan? Ini kita cari aja bro, coba misalnya hedge fund kripto kan, by AUM. Nah ini judi semua nih, buat kebetulan. Nah, largest crypto funds, oke, ya kan? Hard Capital kan, 7 billion AUM judi berarti. Incrementum AG 6 billion judi, Amber Group 5 billion judi, Pantera 4,8 judi, Dragonfly 3,4 billion judi. Jadi lu bilang trading kripto judi, bapak lu yang judi gitu. Ya. Jadi jangan terlalu bego-bego banget. Nah, bro, ini kita akan lanjut lihat Ethereum, bro, untuk sekarang. Yes. Ethereum ini apa orang udah nggak mau hold, ya kan? Bagaimana sekarang di 1.800 ini? Oke, ya. Kita coba ya lihat price action dari Ethereum ya untuk sekarang gimana ya. Ethereum cenderung nggak catch up ya kalau kita bandingkan ya dengan Bitcoin. Karena kita berharap ya, Ethereum harusnya ya ada continuation di range 2000. Ya. Tapi ini udah terlalu banyak ya bro. Bener. Area 2000 ini yang nggak di respect ya dengan price actionnya Ethereum. Dan kemudian dia mengalami breakdown. Sekarang gimana ya? Sekarang memang kalau kita ngomong area wise ya, Ethereum belinya tuh ideal di 1.500 sebenarnya. Benar. Ya, meskipun nggak ada ya jaminan kita ke sana. Kalau Bitcoin ini bounce ya hari ini dan SPX bounce, ya ada chance juga ya Ethereum ini reclaim lagi ke area 2000, yang mana di situ ya kita ngomongnya retest lah ya. Karena dia previousnya ini support ya terbreak jadi resistance, dan dari sini kita baru melihat nih ya apakah dia bisa sustain ya reclaim back area dan kembali mengalami kenaikan atau enggak. Ya karena market memang sekarang ya kita ngomong di cycle kali ini benar-benar orang yang punya skill set yang bisa menang. Betul. Beda seperti 2021. Ya, Betul. 2021 kita tebar jala apapun naik untung signifikan. Memang saya pribadi jujur waktu 2021 itu tidak pakai leverage sama sekali. Yes. Ya. Dan hanya trading satu arah. Tapi setelah compounding capital saya lumayan, waktu itu bear market tuh 2022. Saya lihat ini udah nggak bisa saya pribadi ya play dengan cara yang sama ya dengan hold altcoin. Kemudian saya switch ya waktu itu untuk trade dua arah ya dengan size ya saya waktu itu. Dan kalau ditanya sebenarnya kerjanya apa ya? Kerjanya full time trading dari dulu Ya. ya. Kalau ini pun dilihat juga dari riwayatnya, ya ini pun juga di bear market nih. Ini contoh ya AV short juga ya turun, kemudian TP Bitcoin short juga. Jadi setiap hari yang saya lakuin ya ini ETH juga short trading ya, waktu bear Ya. market selalu trading. Ya waktu market apapun selalu trading. Tapi memang saya kadang mengedukasi waktu bull market ya baiknya kita holding ya dengan persentase yang masih punya cash, masih punya Bitcoin. Ya, Betul. karena kita nggak pernah ngajarin untuk teman-teman beli altcoin lebih dari berapa persen atau puluhan persen dari portofolio. Kita selalu terapin ya 70% di Bitcoin, 30%-nya kalau mau kalian tradingin itu bebas ya. Tapi jangan kebalik ya biasanya. Betul, karena banyak yang nggak pakai risk management yang benar Setuju, ya. ya. Meledak sendiri, serakah sendiri ya. Nah sekarang kalau kita lihat bro, Solana ini gimana? Solana di 128 ini apakah jadi bottom yang masih menarik untuk kita fishing, Yes. untuk mancing? Ya. Solana sekarang lagi terdiskon banget ya, teman-teman. Kalau teman-teman ngomongin sekarang price action wise ya, weekly chart. Oke. Lemot internetnya. Lagi musim hujan ini ya. Musim hujan ya? Iya, masih loading ya ini. Oh, chartnya kena sih. lagi kita. Gue juga tadi Kena. loading lama Ini nih. kayaknya kena kita ya. Iya. Karena biasanya ini apa? Udah di mana nih internetnya udah sampai ada banyak loh bro ini. Iya, padahal udah ada banyak. Karena biasanya nih bro, hujan gak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan biasanya. Oh yes, luar biasa. Iya. Jadi harap bersabar ya. Kalau Harap hujan-hujan bersama begini. teman-teman ya. Ya, karena ya kita ngomong sekarang ya, Solana ini ada di weekly demand ya, yang mana ini make it or break it moment. Harusnya kita ngomong ini adalah area yang paling oke buat beli Solana sekarang. Ngapa ya? Ini kita retest loh area awal tahun 2024 ya, Februari 2024 ya. Kita throwback setahun ke belakang dan kita sekarang ya retest di area ini dengan apa? Ya harapan ya kita dapat yang namanya short squeeze ya harusnya. Ini Ya. udah terlalu banyak ya, Bro, penurunan dari harga ya dan juga open interest orang yang short ya relatif tinggi. Ya jadi harapannya ini ada short squeeze lah di sini dengan kita targeting 175. Saya waiting ya. Ada short squeeze Solana sampai 175 ya untuk minggu ini. Ketika kita lihat ya SPX di area yang sangat baik untuk bounce dan juga Bitcoin ya. Udah dapat relief weekly candle-nya. Jadi semoga ya kita dapat bounce-nya. Semoga. Ini ada pertanyaan nih. Misalkan bro tim jadi mahasiswa di sini, apa yang pertama kali dilakukan buat cari duit pertama kali? Gampang banget bro. Itu kan gue nyapu kan sana kan. Yes. Nyapu, gue jaga toko, dapat duit 10 juta, kan dapat 20 juta, dapat 30 juta, gue join AC, gue lihat, gue pencet tag, cuan. sejuta, terus gue kerjain Karena nyapu lagi, banyak 10 juta juga lagi. member kita misalkan kuliah di Hong Kong, Ya. member AC, terus cari uang jajan. Tapi gue dari tetap lanjut Hong Kong. nyapu. Iya. Karena kenapa? Gue gak usah pusing, gue gak buang waktu screening. Gue nyalain notif AC, pencet tag. Tapi gue lanjut nyapu, jadi tak berapa 10 juta lagi, nyapu lagi, 10 juta lagi, nyapu lagi. Terus uang udah lumayan banyak, gue tabung Bitcoin, terus gue nyapu lagi, gitu. Mahasiswa kan, maksudnya bukan pintar kayak gue kan, gak gitu pintar kan, kayak gitu. Kecuali lu pintar, lu pintar ya lu bisa bikin apa gitu sana, dan lu gak bakal tanya gue kalau pintar. Ya kan, lu bisa jalan sendiri kayak gue.
Kalau kurang pintar gitu bro jawabannya. Tinggal nyapu, ya kan? Ya. Pencet, nyapu, pencet. Enggak sih, enggak ribet. Bikin duit tuh enggak gitu ribet. Yang dibutuhkan tuh cuman kayak jangan punya ego yang tolol gitu bro. Yang kayak tadi, cycle gimana bang? Lu dari Udah mana? dijelasin di dalam Lu ya? bulan Januari bos. Iya. Pikir dulu ya. Pikir dulu pakai otaknya. Dan emang playnya so far ya masih bagus semua. Dan Bitcoin juga di sekarang juga. Lu lihat aja nanti. Bitcoin harganya berapa ya. Dan ini sama BNB juga. Masih naik, masih running. Salah satu yang paling bagus sih, paling perform dari top sampai 40 nih kan. Ya. BNB. Ya. Kita tuh simple ya. Strateginya simple. Nggak banyak cincong. Masuk spot. Ya. Ya. Beli Bitcoin tambah borong kan. Coba. Lu lihatlah story gue. Gue beli Bitcoin 50 itu di berapa anjing? Di 16.350. 18.000 gue tambah lagi. Posisi yang sama naik 397%. Ya, itu di saat semua influencer kripto lu masih coli, belum jadi influencer kripto tuh. Iya. Setelah join Aceh baru jadi Nah, influencer join kripto. Aceh baru influencer kripto. Itu influencer kripto lu baru belajar coli tuh. Gua udah masuk 50 Bitcoin di 16.000. Ya. Semuanya ngatain gua ya. Ada orang oknum-oknum dari instansi tertentu yang bilang yang ngenyek-ngenyek yang kayak oh ini belinya obligasi aja. Makanya hidupnya masih miskin sekarang. Ya, posisi gua udah naik 397%. Gua top up terus along the way sampai atas ya 28.000 gua top up, 24.000 gua top up. Gue top up-nya kayak orang gila, lu tanya dia aja sampai average gue tuh kayak sekarang mungkin udah hampir mau 55.000 kali. Gue beli awal 16.000 tuh. Karena average gue udah mau 55.000, 60.000. Ya kan? Karena gue kayak orang tolol. 100.000 tuh ada yang gue top up tuh. Iya. Ya. Jadi ya ini terus terang aja ya. Waktu bear market ya, kalau Bro Timothy waktu itu sibuk. Ya. Sibuk, Beli iya. banyak Bitcoin. Beli, Saya tahu. borong. Kalau saya waktu bear market banyak trading justru. Iya. Itulah mengapa sebenarnya waktu bear market itu banyak sekali ya bro, aktivitas ya untuk mengurangi noise. Iya. Ya. Karena ya bisa banyak nih ya. Misalkan ini contoh ya dari akun saya dulu nih. Misalkan long ya, gal paginya. Oke. Terus juga dalam jamnya juga ada nih. Nah, coba 3 jam dibuka, bro. kemudian. Before, after. Before, habis itu afternya. After. Nah, ini langsung TP. Terus habis itu di hari besoknya ya, long CHZ ya. Chartnya ini nih beforenya. Ini influencer lu belum jadi influencer nih. Nah, ini afternya nih. Nah, Tanggal dulu, bro, tanggal dulu. benar. Di trading ada tanggal. Ada tanggalnya nih. Nah. Belum jadi influencer lu. Belum jadi member Aceh. Belum ya. nonton modul ya, belum di syuting. Modulnya Aceh belum di syuting. Baru kita bikin Aceh. Baru bikin Aceh jadi Terus influencer. belajar Iya. dari the student. Iya. Ya prof. Ya sekarang udah jadi influencer, Jadi main di influencer, TikTok semuanya. iya. Ya jadi lonte semua itu. Ya, baru belajar narik garis tuh. iya, ya kalau ngomong orang-orang city luar juga banyak loh di server saya dulu banyak kan orang-orang city luar ya. Kita ngomong orangnya Iya. nggak doxing tapi ya saya nggak mau kasih tahu. Jangan. Banyak banget ya. Jadi kayak puluhan list ya orang-orang itu juga trading bareng ya, cari ads bareng. Iya. Jadi pertanyaannya kerjanya apa dulu saya trading ya. Trading Iya. for living. Banyak banget itu kan. Ada yang tanya, ngapain dah bahas before after itu buat nunjukin kalau next bear market bodoh. Itu bisa ada aktivitas, jadi monyet. Ya. Rizky. Ngapain dah bahas before after? Artinya ketika 2026 itu ntar ada aktivitas yang bisa dilakukan. Ya untuk member Aceh. Buat member Aceh. Lu kayak otak lu tuh kayak kecil gitu Rizky. Ya. Makanya miskin kali lu. Jadi gak usah terlalu ini ya orang tuh kayak tadi yang gue baru jelasin tadi. Kalau trading tuh judi itu apa? Coba bro bantu bro di Google bro. Top 49 crypto fund manager di Google by AOM tuh. Lu buka yang SWF Institute tuh. Nah, ketunjukan kita tahu. Karena katanya kan trading itu judi, trading crypto judi atau enggak? Nah, ini SWFI ya websitenya ya. Nah itu dari Hard Capital, Alameda itu kan udah meledak tuh, Nah. tapi belum dihapus dari situ. DCG juga itu kan ETF. Jadi kita mulai dari nomor 3 tuh kan. Yes. Nah, Hard Capital. $7 billion crypto fund manager dari North America. Nah, dia judi tuh. Kan trading crypto judi, dia judi tuh. Judi 7 billion Iya, Incrementum AG 6,7 billion. Judi tuh, sama bro, judi juga. Amber Amber Group, judi juga. Pantera, judi juga. Dragonfly, judi juga. Polychain tuh yang dibikin sama karyawan awalnya Coinbase kalau gak salah. Olaf Carlson Wee, Benar. judi juga. Dragonfly Capital, Judi juga. Systematic Alpha, judi juga. Ronald Capital, Judi juga. Lu miskin lu goblok anjing. Jangan dipelihara anjing kalau miskin. Lu jangan share ke orang-orang bahwa saya itu miskin kalau ada yang komen di TikTok. Oh, trading crypto itu judi. Udah pasti itu rumahnya digubuk gitu. Kayak lu jangan share gitu kalau lu tuh miskin gitu. Kenapa gitu kayak jadi judi gitu. Lu gak bilangnya jualan di pasar tuh judi. Kenapa trading trading tuh apa sih? Bro kakak ini gue ada handphone, gue mau jual ke lu harganya segini, lu mau beli gak? Itu kan anjing. Hah? Gak masuk akal. Citadel judi kali, kan? Susquehanna juga judi. Ya kan? Lalu sekalian dia bilang ini kantor judi gitu kan. Hah? ya karena kita banyak juga ya layar trader analis cari posisi, lihat kecenderungan. Ya, terus kita juga bukan Anissa. Pencet itu ngasal. Dasar lu. Jadi baru dijelasin tadi, Bro. enggak Bilang gitu. Trader itu judi ya. Ada yang nanya, kuli bangunan boleh join Aceh nggak? Terserah.
Lu mau ngikut kita, mau ngeliat trade kita boleh, enggak juga gua nggak peduli ya. Bener-bener nggak peduli ya. Ada yang bilang beasiswa Aceh, nggak usah lah ya. Nggak perlu beasiswa. Kita filter aja yang mau belajar nggak juga persetan. Udah banyak kasih juga ya. Oh iya udah banyak. Ini tanya, cara menghasilkan duit dan mempertahankan itu beda. Lebih sulit buat mempertahankan. Nah, gimana cara pertahankan kekayaan, Cek? Pertanyaan gue satu, udah kaya belum? Nah, tapi gimana cara mempertahankan kekayaan? Simpel. Kayak dulu pertama. Satu, kaya dulu. Dua, baru manajemen keuangan. Gitu. Ya. Uang lu simpennya di mana, taruhnya gimana. Ya. Ada yang tanya tadi, broker internasional di mana? Nah, lu nggak usah nanya gue, berarti uang lu belum nyampe. Karena kalau uang lu nyampe, ntar aksesnya bakal datang ke lu. Gitu. Ya. Jadi, cara mempertahankan ya prudent gitu dalam wealth management. Kita sizing portfolio. Kayak tadi gue liat BNB bagus, tapi gue nggak masuk 150% kan, iya. pakai leverage pol cetok kanan gitu, enggak kan. 5% dari foto. Floatingnya oke lah ya, bisa beli rumah di Menteng. Oke. Apakah gue udah out posisinya? Belum. Apakah tadi Sipul masuk intraday? Masuk. Ya kan, 13%-nya 1,3 M. Keluarnya TPS pakai top ya bro ya. Iya. Time weighted 40 kali, average price. Ya. Nah nanti bentar lagi abis bro, mereka punya bacotan tuh udah abis gitu, kayak udah bingung gitu. Tadi ada yang bilang gue dari mana gitu, mana buktinya kalian kaya? Nggak perlu bukti, gue nggak usah buktiin gue kaya kalau nggak ada gunanya. Suat apa? Gue kayak bingung, kayak orang-orang beli ini bro, contoh ya bro ya. Kita kan emang suka beli informasi ya, coba kayak tunjuk deh, kita promoin deh orang yang punya. Real Vision lah ya. Nah boleh tuh. Ini saya Raul punya. Paul Nah ini yang lebih mahal, ini paling mahal nih. Berapa? 7.900 kan? Nah cocok. Ya. Modulnya berapa? Coba buka bro modulnya. Nah. Enggak, ini kita lihat price Harganya dulu. apa ya? Lu Harganya coba dulu. deh, lu beli ini. Ntar lu bilang apa? Scam, ya kan? Ini kelasnya Raul Paul nih. Jadi buat yang nggak tahu Raul Paul tuh dia global macro investor, dia dulu managing partner di GLG Group. Ya. Itu 36 billion ya dolar. Fundnya. Nah dia jual kelas. Apakah kita beli? Kita beli. Kita lihat. Nah ini kelihatan. Nah join ya. Coba kita lihat ya. $7.000 ya untuk Nah, all all access. Nah tuh 6999 ya. Coba bro, kita juga punya kan. Lu beli sendiri, gue juga beli sendiri. Ya. Coba buka. Kita mau suka belajar gitu. Nih, coba Crypto Academy gitu sama segala macam. Apakah kita nggak tahu isinya? Udah tahu 98%. Tapi kadang ada 2% yang kita kayak, oh ini menarik juga nih ilmunya. Ngerti nggak? Tapi kalau lu orang-orang miskin tolol beli kelas $7.000, lu pasti bilangnya scam ini, tukang tipu kan gitu kan. Karena emang otak lu isinya scam, goblok gitu. Oh, buka PDF ya bro. Nah, Dibuka research-nya gitu buat teman-teman bisa lihat. Oke, ya. Menurut gue sih bagus-bagus aja. Ya kita lihat ini ya, banyak sekali ya update-nya. Ya kita promosiin ya. Ya. Jadi emang ya ini jualan merch juga ya. Bener? Data centernya juga ada ya. Untuk dashboardnya ada ya, meskipun nah ini contohnya ya PDF-nya. Nah sama juga ya. Jadi kita juga kasih outlook ke teman-teman. Jadi emang ilmunya outlook mahal. ini coba kalau lu lihat itu grafnya sama yang di pojok gua nggak beda-beda jauh. Karena datanya sama. Dia jualan coba dulu kabur. Data dari mana? Dari Bloomberg juga datanya. Gitu. Datanya dari Bloomberg juga. Jadi coba yang di sini ya. Sama juga ya datanya. Nah, gua kan juga makro investor ya. Jadi thought prosesnya mungkin dia bisa kasih gue insight di tempat yang gue nggak tahu. Contoh kayak oil, gue kan nggak paham oil, jadi gue baca di situ, gue make sense. Dan kayak beli $7.000 untuk gue tahu kayak arah USD sama oil sih, menurut gue fair ya. Tapi kalau buat teman-teman kayak bilang, oh $7.000 pasti lu bilang scam. Modul sama berapa? Mobil kan? Nggak, modulnya nggak ada 12 loh itu. Iya. Modulnya nggak ada 12. Aceh itu ada berapa? Hampir 1.000 iya. kan? Ya, kita lihat di websitenya Aceh lah ya. Yang ya ini punya Aceh ya. Meskipun di sini juga ada aplikasi. Ya kita lihat ya risetnya udah ada berapa banyak ya, yang kita kasih sebanyak ini ya. Akademinya juga. Ini panjang banget ya. Kalau mau teman-teman belajar ya. Nah ini aja udah kayak unlimited bro kita ngomong modulnya. Nah, Nah, udah scroll apa? Coba buka Real Vision apa? Real Vision? Real Vision coba Berarti kita lihat ya. yang di bagian akademinya. Nah ini rumah kecil cuma segini. Nah. Scam nggak ini $7.000 cuma segini. Itu sini scam $7.000 enggak? Menurut gue itu gue belajar. Iya. Oke, isinya. Cuma segini loh ya. Ini coba lihat di Aceh. Nah ini segini. Ini segini pun. Gue bayangin orang Indo tuh seberapa gobloknya gitu negara ini segini pun ya bro. Kalau diklik ya satu-satu ini juga masih kayak isinya banyak, jadi nggak bakal habis ya orang belajar kita ngomong ya. Ada season-seasonnya bahkan. Tapi kita juga lupa ya modul yang mana tuh yang ini ya. Saking banyaknya. Iya. Nah, kalau kita ngomong kayak ini smart money gitu ya misalkan contohnya ya. Ini di session 1 ya. Nah di dalam sessionnya ini ada banyak banget ya modulnya. Nah ada yang tanya bro, gimana tanggapan buat orang yang dulu di TikTok katanya trade crypto itu nggak butuh Bloomberg? Coba buka Raul Paul. Raul Paul tuh di GLG Group, dia managing partner. Salah satu yang pertama bikin makro report Bitcoin tahun 2013. Coba lihat reportnya dia pakai apa? Coba gue apakah dia pakai Coin Market Cap? Coba. Nah, jadi lu pilih orang di TikTok atau Raul Paul yang ngelola fund 36 miliar US dollar. Berapa triliun tuh? 550 triliun lebih ya. 600 triliun hampir. Nah ini GLG ya website-nya. GLG udah merge ya jadi main group. Dia dulu managing partner di Global Macro Fund. Dan orang lu peduli tanggapan manusia di TikTok itu kayak apa ya?
Ya mungkin Kayak jawabannya monyet, monyet gitu. mungkin jawabannya karena nggak punya akses ke sini kan. Oh, Karena kan juga mahal dan pasti mau beli pun nggak bisa. iya, diseleksi kan. Iya. Di stek kantornya terus Dicek. Nah, Iya. sebenarnya satu lagi. Lu kalau misalnya lihat terminal ya, ada yang bilang kayak pakai apa? Monitor sendiri. Lu lihat kalau di hedge fund kayak Susquehanna semuanya begini layarnya. iya. Kalau yang nggak begini, itu kalian bisa pakai akses namanya Bloomberg Everywhere. Itu yang bisa anak kampus pakai, bro. Jadi itu ada satu terminal yang kayak begini, terus kalian bisa connect ke sana-sana. Kita nggak, ya, nggak begitu. Jadi buatannya yang nggak butuh, ya buat lu aja nggak butuh karena duit itu dikit, bos. Semua, kalau lu mau lihat Citadel, lu mau lihat Susquehanna, Kita lihat SIG. inilah ya contohnya. Nah, Jane Street. ini kantornya saya Susquehanna ya. Nah, tuh pakainya apa? Kalau bukan terminal lu monyet, lu goblok. Hah? Ah, ayo. Ayo. Software-nya apa? Susquehanna. Untung 280T setahun. Terus Ya, cuman bedanya ininya di vertikalin. Ya, Layarnya di vertikalin. ada banyak opsi dia ada banyak opsi. Iya. Pakai apa software-nya? Terminal. Kenapa? Karena terminal itu buat open order. Misal gini, lu mau beli ETF, lu nggak bisa beli ETF. Nggak lewat sini. Lu mau lewat mana? Lu mau pakai broker apa? Yang CFD itu. Hah? Itu saham beneran apa saham palsu? Ayo kan? Apa CFD itu Car Free Day. Contact Lari gitu kan ya. Contact for difference. Iya. Pagi-pagi lari sama beli bubur gitu ya. Car Free Day itu. Bahkan kok opini orang di TikTok lu dengerin gitu loh. Dasar emang. Ya itu kan makanya kalau udah goblok, udah miskin, at least jangan arogan. Ya. Kesian gue. Bener kesian ya. Nggak butuh bapak lu nggak butuh ya kan. Lu open order gimana caranya dengan di situ? Ini kan bisa connect ke semua, bro. Jadi dia kan tarik data sendiri. Lu bisa connect ke semua cek dari sini. Iya kan? Kasihan lu. Ya kalau ini ya mungkin apa Bloomberg ya bro, butuh buat open order. Tapi kalau open yang lain cuma butuh HP. Oh iya. Orang TikTok ini. Butuhnya HP ya. Oh. Jadi ini bro, kalau sekarang ya kita lihat market ini kayaknya altcoin. Lu Ya. bakal lihat sesuatu yang berbeda nggak? Apakah dia tidak akan run up sejauh itu? Apakah ETH tidak akan balik lagi ke level orang kan ekspektasi dulu 8.000. Nah, Ada kalau possibility nggak tapi? kita ngomong makro, ya sulitnya tentang makro itu masalah timing outnya bro kadang. Ya. Kadang Ya. kita telat 1-2 minggu, ya, dan kemudian kita kehilangan cukup signifikan amount. Ya. Tapi saya nggak mau coba main tebak-tebakan lah ya. Tapi kita lihat others chart ya di weekly chart. Di mana ini ya setelah halving itu selalu ada koreksi bro untuk altcoin. Ya, memang orang banyak yang panik karena dia cycle baru. Ya, kalau kita lihat Waduh, dari panik. cycle Waduh. sebelumnya ya setelah halving yang kuning vertikal ini ya 427 hari itu selalu ada bottoming ya dan 300-an hari itu selalu ada koreksi ya. Kalau kita ngomong di sini ya 300-an hari ya up habis itu dia koreksi. Nah, ini pun memberikan kita yang namanya adalah potensial ya bottom forming di area valuasi 200 billion. Ya. Kalau kita ngomong kripto dan seluruh seisinya ya, kalau kita minus dengan Bitcoin dengan semua kapitalisasi ya dihitung dengan Ya. koin yang beredar ya, di dunia ini. Ini tuh masih 200 billion bro. Ini kecil sekali ya kalau kita Market cap-nya bandingkan. small. Very very small. Itu total ya bro ya? Total. ya. Sedangkan 200 billion itu untuk saham itu bahkan nggak top 15 Iya. di US ya. Ya teman-teman bayangin ini industrinya ini sekecil apa? Kayak Ya, kecil kecil banget. ya. Jadi kalau kita ngomong apakah akan ada all season lagi ya di cycle-cycle selanjutnya ya kita pasti akan melihat dan kita berharap ada ya one last punch di cycle Ya. ini seperti kita ngomong ya setelah mid year correction di sini ya ini ada run up seperti ini bro ya kita harapnya di sini ya baru ada run up ya untuk seperti ini kita berharapnya seperti itu ya. Tapi balik lagi ya untuk macro prediction Betul. kadang banyak sekali variabel-variabel yang di luar hitungan. Benar. Setelah dari semua market outlook yang kita bikin, ya tiba-tiba Trump habis dirilis ya. Trump habis dilantik, ya. Dia langsung autis begitu kan orang juga nggak ada yang tahu. Ya. Itulah mengapa ya kadang kalau kita main dalam skala intraday dan kita cari opportunity itu selalu ada jawabannya. Ya. Betul. Tapi kalau kita disuruh tebak ya untuk cycle ini ya makronya seperti apa, ya kita lihat chartnya aja. Ya. Benar. Dan ya teman-teman yang eksekusi sendiri tergantung dengan profil risiko teman-teman sendiri karena kita pun juga punya strategi sendiri di fund kita yang mana strateginya itu pasti berubah sesuai dengan keadaan market ya apakah Betul. kita masih punya exposure di altcoin Punya. ya saya ada ya mungkin nanti saya buka ya portofolio altcoin saya pribadi ya yang mana saya load up di sini tapi untuk spot position jangka panjang Betul. ya yang nggak saya tradingin tiap hari juga ya ada juga Bitcoin ya jadi teman-teman harus memahami bahwa ya di mana orang yang namanya kelola uang Ya. kelola fund ya itu selalu punya strategi supaya fundnya bertumbuh. Betul. Ya, jadi teman-teman ya ikut ya jadi bagian dan juga proses kita dalam menganalisa market secara live loh ya sebenarnya. Ada yang bilang katanya, "Encek lu disenggol YouTuber," katanya. Katanya orang, gua gak tahu YouTuber siapa ya. Katanya orang kaya beneran gak berisik, Elon Musk berisik monyet. Orang kaya gak berisik. Terus lu kira gue peduli gitu tanggapan kayak YouTuber gitu kan. Dia syuting dapat AdSense gitu. Tapi orang kaya Terus gak lihat berisik. ini YouTube studionya gitu. Terus di studionya Lihat AdSense ya. AdSense kita gue sumpah gue gak tahu tuh AdSense berapa. Kayak dibuang ke cloud. Kita buang kayak AdSense dulu. Belum nih. Iya. Karena tadi kan, kenapa misalnya Aceh itu ada ads-nya kan? Jawabannya karena YouTube gak akan promote Iya, kalau dia gak kita ada AdSense. Tapi buat AdSense kita algoritma ngambil. kita, Iya, ya, kadang buat kita, algoritma kita kita. buang bisa AdSense-nya. Kita donasi. Jadi buat YouTuber yang kayak bilang orang kaya juga berisik. Lu aja jangan kamera monyet.
Terus lu pikir kayak gue sedih banget gitu dengan kayak kata-kata lu gitu kan. Bro, Gue kesini naik G-Class Iya. Magno Edition 2025 sebelum dia datang sini gue masukin sendiri dari Jerman. Full speknya apa Pak? Mentok kanan gue bilang. Iya. Nggak apa Sini mereka spek ini patek, ya spek mungkin RM spek nangis. mungkin gini ya bro, apa orang-orang di sosmed tuh mikirnya ya dengan semua yang dibikin tuh kayak saya pagi sama bro tim kayak bro lihat bro lu disenggol gitu. Iya. Gimana bro perasaan lu gitu? Sedih banget. Gue disenggol YouTuber, gue disenggol orang katanya kaya dari jualan kelas. Ayo datang ke Atlas yuk. Kemarin gue baru di Atlas. Yuk datang. Gue tunjukin berapa puluh M sebulan bikin ini. Yuk Atlas. Kayak dari jualan kelas. Kayak lu pikir opini lu tuh matters gitu. Lu ada yang bilang kayak, oh Timothy ini begini, Timothy itu begitu. Lu kira gue di sini kayak sedih gitu. Lu YouTuber aja ya? Apa? Masa YouTubernya kamera kalah men, bukan YouTuber? Gembel lu anjing. Pakai Sony kecil gitu. AdSense ya. Udah jangan lah ya. Jangan. Terus ada kayak apa trader yang di TikTok bilang kayak nggak pakai Bloomberg terminal. Ya, coba deh ke kantornya Wintermute. Terus lu bilang trader itu tidak pakai Bloomberg terminal, lu tampar lu suruh keluar lu. Bego lu. Lu ke Point 72 nih bro, ya kan? Ya. Point 72, coba dibuka di YouTube bro, cari bro. Point 72 ada nggak tuh YouTube? Oke. Office gitu apa? Kayak terus kayak, oh trading di sini nggak pakai Nah, Bloomberg. nah ini. Ada nggak bro tuh? Nah, Nggak tahu gue dari channel apa nggak, gue nggak salah itu. Ada YouTube. Nah itu di Google ada. Nah ya mana? Nah, kan? Point 72. Ya itu suka ngomong. Nah itu keyboardnya, lihat keyboardnya. Nah, hello. Coba lihat Aumnya bro, cari Google bro. Aum Point 72 Steve Cohen Aum. Goblok lu emang semua tolol. Bego. nah, Yaumnya 36,9 billion. 36,9 billion dikali 16.300 rupiah. Nah lu kali itu berapa ratus T? Ya 600 T. Pakainya ini bos. Semuanya bos. Goblok. Jadi udahlah teman-teman ya. Kayak opini siapa yang lu mau denger gitu kan. Satu naik beca, satu naik sena, terus lu denger. Jangan. Karena beneran kita tuh beneran peduli sama, kasihan lo. Lu kalau dengerin kayak opini lo aja, masa informasi yang lu dapetin tuh dari TikTok gitu. Yes. Itu kan udah bisa ngefilter kayak seberapa bodoh otak lu itu. Kayak lu nyari informasi dari TikTok, nyari informasi tentang gue dari YouTuber. YouTuber itu tuh kayak buka YouTube Studio terus AdSense. Aduh cairin. Aduh nih transfer ke CV ku. Masukin ke CV ku. Masih pribadi bro mereka. Oh masih pribadi. Kena pajak 30% tuh pribadi. Gua ajarin lo. CV. Itu. Ya. Udahlah. YouTuber yang paling gede-gede aja follow gua, nanya ini kan gimana. Lu cari social blade nomor 1, 2, 3. Semuanya nanya gua, bro ini gimana. Kalau gitu kan enak, gua tinggal jawab kan. Oh ini oke bro, posisi bisa masuk. Sederhana ya kan. Iya. Ya ini ada yang request bro, tahu ya. Boleh. Ya ini sesuai ya sama yang teman-teman minta minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu waktu terakhir margin call ada yang tanya juga nih, tahu gimana bang? Ya kita bilang, kita gambarin garisnya ya. Bahwa tahu ada potensi turun ke 200 ya dan V-shape dari sana ya. Dan ya dari yang terakhir ya dia udah drop bro 34%. Saya rasa ini harusnya ya kapitulasi terakhir ya untuk tahu sebelum dia akhirnya V-shaping ya. Karena kalau kita lihat ini adalah area ya, weekly demand yang cukup signifikan ya, kita harapnya seperti ini. Dan ya at least tahu ya tes lagi di range high-nya di 800 ya. Ini kalau kita lihat chart others tadi seirama ya jalannya untuk dia mengalami kenaikan. Jadi ini a big area to hold, tahu support 200 dan ya do what you want ya with this information. Karena saya pribadi ya terus mengalami ya melakukan ya sedikit demi sedikit ya akumulasi di dalam ya sport portfolio. Jadi selalu teman-teman harus punya multiple account ya untuk track bagaimana ya performance dari altcoin yang kalian miliki. Yes. Jadi tergantung ya tujuannya ya untuk trade ya akumulasi dan ya tahu ya kapan mau take profitnya. Iya kalau ada yang tanya bilang bro, ada yang bilang katanya ada yang mau berdebat katanya itu pasti TikToker atau siapa, nggak butuh gue kalau bisa mau berdebat nih gue cari misalnya Aumnya berapa gitu kan, atau perusahaannya apa, atau misalnya kita mau berdiskusi sehat juga, misalnya nggak berdebat sih. Berdiskusi sama siapa sih TikToker? Sama Padahal banyak juga ya. kita juga banyak ya diundang instansi penting ya. Saya nggak bisa bilang ya minggu yang lalu. Iya banyak. Jadi bro kayak tolong bantu ya ini Betul, untuk CBDC, ya. Terus kayak bentar Pak ngatur jadwal dulu gitu Atur kan. jadwal dulu. Kayak misalnya nih gue mau undang untuk diskusi sehat nih kan, bukan berdebat, berdiskusi untuk ngobrol. Misalnya industri private equity sama Bang Sandi nanti kita undang sini. Kita maunya praktisi, debatnya terus debat sama TikToker gitu kan. Iya.
Apa sih yang didebatin sama TikToker kan kayak, bro kayak goyangnya tuh gini gitu. Begini bro, ntar Hi filternya guys, gini. hi guys. Iya kan. Gini bro. Lu kayak Lu mau tahu sesuatu yang lucu gak? Gue aja kita Apa gak pernah jadi TikToker kan. Tapi kita muncul lebih banyak di TikTok dari mereka. Gue juga gak ngerti itu. Karena buka TikTok isinya ada Malah muka FYP lu. terus gitu. Muka lu gue juga kayak, lah kenapa ini mukanya nih. Ya gue buka TikTok. Ya kan. Mereka udah capek-capek ngedit. Hi guys. Tahu gak ini tentang kripto? terus bikin tren itu bro yang apa kayak kenapa sih hal kecil gini harus bohong gitu. Iya. Soal lagunya Kahitna gitu. Iya betul. Tapi kalau gue buka ya selalu kalimat cinta. Jadi next ya kita bakal apa? Tuh kan ada yang bilang lagi nih. Boleh minta analisa dan pembahasan hype bro team dan Luka. Udah kan. Ya, lu bukain dari awal nih. Cari ini opening. Hype tuh kita bahas di awal. Ya. Ada yang tanya juga Sui gimana bro? Kapan gue bikin videonya? Iya. Udah naik 3 kali asetnya ya. Udah 3 kali bos ya. Iya, ngapain debat sama TikToker Iya. ya? Ada yang tanya, ngecek apakah semua yang pakai Bloomberg itu pasti tahu makroekonomi seperti kamu? Ya yang pakai ini beda-beda gini loh. Aduh capek banget bilangnya. Lu ke hedge fund ya kan, lu ke poin seperti itu. Itu ada macam-macam divisinya. Ada global makro, ada long short equity, ya, ada market neutral, ada quant. Ya kalau orangnya global makro yang suka makro kayak gue, ya dia pakai untuk data global makro. Dia suka long short equity, dia pakai. Nah, kamu tahu fungsinya apa sih di sini bos kalian ya? Yang buat trader tuh nggak butuh Bloomberg. Kita praktekkan di sini ya. Fungsinya tuh apa sih kalau Bloomberg buat orang yang beneran trading ya kan? Misalnya lu mau buka, lu trader long short equity ya kan? Lu mau lihat misalnya micro strategy, lu bisa lihat semuanya di sini datanya ya. Lu bisa buka nih langsung mau modalnya bisa buka. Nah, MSTR US equity model. Kenapa? Karena ini langsung bisa di forecast sama semua earnings yang analisnya teman-teman ya. Jadi fungsinya adalah ini nih, lu multiple period, lu klik cek. Lu bisa langsung lihat, nah kan forecast sampai 2025-nya ini pakai Bloomberg AI, kira-kira dia akan earnings-nya di berapa, adjusted dilatut EPS-nya berapa. Ini, lu kalau lu mau model, ya lu harus buka laporan keuangannya, 10K filings-nya, lu masukin ke Excel, lu kerja 13 jam. Tapi buat yang long short equity, ngeliat ini enak, gitu. Udah rapi semua, revenue-nya, semua. Lu bisa buat pakai analisa fundamental, teknikal nih, gue lagi ngeliat Solana sekarang intraday, gue bisa buka sini. Sangat berfungsi teman-teman. Ya makanya sebenarnya kayak orang yang suruh debat sama TikToker itu apa bro yang diperdebatkan sama TikToker? Nah gue jelasin, tadi makanya gue jelasin ini tambah bingung kan TikTokernya kan, apa ini ya? Dia nggak ngerti gitu Ya loh. mungkin TikToker apa gini ini? ya bro, kayak lu nggak dipakai apa? CapCut, gue pakai Oh, Insert, iya, gue iya. CapCut, gue Insert, gue CapCut, tim CapCut. Yang bisa transisi seki begitu kan? Iya, kayak- Ya lu kalau gitu ya, mending debat sama kameramen kita bro di Iya, sini ya, debat suruh sini. sini, Pit. Nah ini, Iya, tepat iya, Fibonacci nih. Nah, duduk. Duduk. Ayo, lu debat sama dia. Lu pakai apa lu pada? Gua CapCut gua. Capcut. Nah, ini udah ya, berarti ya. Debat sama kameramen kita bro. Udah, Iya kan? iya kan? Karena kalau Apa dia sih? debat begini, Gak nyampe otak gobloknya itu gak nyampe. Aduh, kasihan gitu kan. Kayak ya banyak fungsinya. Kalau long short equity pasti pakai ini karena kalau lu mau cover universe-nya enak sekali. Lu mau lihat apa MSTR, lu mau buka misalnya ini gua ganti nih TSMC. Lu mau buka Taiwan Semiconductor. Lu gak usah capek-capek gitu kan. Nah, lu mau lihat isi yang holding siapa aja, lu bisa lihat langsung. Lu gak usah capek-capek buka apa SEC filingnya nih, multiple period, lu langsung bisa lihat nih semua nih. Rapih nih. Hah? ya, Taiwan dia- Semiconductor gitu kan. ada yang bilang ini kameranya kayak kangen band. Sakit perut gua anjing. Aduh. Iya, tapi kalau ngeladenin omongannya juga sakit jiwa juga, bro. Maksudnya Iya. dia nggak ngerti gitu. Gua ngomong long short equity aja apa itu? Iya. Nggak paham ya. Jadi strategi itu macam-macam. Ada multi strategi, Iya. ada global makro, Bener. kayak si Raul Paul. Aplikasi ngedit di TikTok juga banyak. Ada aplikasi CapCut, juga banyak. Ada Insert. ada Insert, ada CapCut. Ya kan? Aduh, anjing. Capek ya. Udahlah, gua ketawa dulu nih anjing. Udah kelamaan. Udah, bye-bye. Sampai jumpa kalau kita mau nyalain kameranya lagi. Kalau enggak kita bodo amat. Ya.